Ukraina marah pada Israel, Anda perlakukan kami seperti Gaza? Ukraina tiba-tiba marah pada Israel. Pemicunya adalah laporan media Zionis yang menyebut Tel Aviv telah meminta bantuan Moskow dalam mengevakuasi warganya di Ukraina jika terjadi perang. Kementerian Luar Negeri Ukraina telah memanggil Duta Besar Israel untuk Kiev untuk menuntut penjelasan menyusul laporan media Zionis tersebut. Duta Besar Israel untuk Ukraina, Michelle Brodsky, menghadiri pertemuan di Kementerian Luar Negeri Ukraina pada hari Kamis, di mana menurut Tel Aviv ia menjelaskan bahwa Israel memiliki dua tujuan dalam percakapan dengan pejabat Rusia untuk mendesak deeskalasi dan untuk menyatakan keprihatinan bagi diplomat dan warga Israel. Menurut seorang sumber diplomatik Ukraina, kementerian itu kecewa dengan laporan di situs berita Walla bahwa Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel, Alon Uspis, berbicara dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov, dengan permintaan untuk membangun koridor kemanusiaan untuk jalan keluar yang aman bagi warga dan diplomat Israel. Anda memperlakukan kami seperti apa? Jalur Gaza atau apa? Itu hanya omong kosong, kata sumber diplomatik Ukraina kepada Haaretz. Duta besar dipanggil ke kementerian untuk memberikan penjelasan. Israel saat ini berusaha untuk menyeimbangkan hubungannya dengan Rusia dan Ukraina ketika Moskow mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di perbatasan Ukraina, mengancam akan menyalakan kembali konflik yang mendidih yang sebagian besar telah berubah menjadi perang parit statis dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan keadaan darurat pada hari Sabtu, mendesak sekitar 15.000 warga Israel di Ukraina untuk pergi sesegera mungkin. Menambahkan bahwa itu juga mengantisipasi peningkatan permintaan imigrasi dari komunitas Yahudi setempat. Menurut Kementerian Luar Negeri Ukraina, sekitar 3.100 warga Israel telah dipulangkan selama seminggu terakhir. Sumber itu mengatakan Kiev kecewa karena Israel tidak meningkatkan dukungan diplomatik dan moralnya untuk Ukraina dalam menghadapi penumpukan pasukan Rusia di perbatasannya. Menurutnya bahwa hubungan antara kedua negara tidak dapat sepihak. Kami tidak meminta senjata, tetapi untuk dukungan moral dan upaya diplomatik, kata sumber diplomatik Ukraina kepada Haaretz, mengungkapkan kemarahannya karena pertemuan hari Minggu antara Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Emin Haparova, dan Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, tidak menghasilkan pernyataan mendukung. Tidak ada reaksi apapun dari Kiev kecewa. Dia berulang kali mengundang Lapid untuk mengunjungi Ukraina dan mungkin Rusia sesudahnya, dan menggunakan upaya diplomatik lagi dan lagi, tetapi tidak ada jawaban, kata pejabat itu. Biden yakin Putin telah putuskan menyerang Ukraina, serbu ibu kota. Presiden Amerika Serikat Joe Biden yakin Presiden Rusia Vladimir Putin telah memutuskan menyerang Ukraina, termasuk serangan di ibu kota. Pernyataan Biden itu muncul pada Jumat 18 Februari ketika ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan militer. Barat sebelumnya menyebut operasi bendera palsu akan dilancarkan Rusia sebagai dalih untuk invasi Ukraina. Dalam perkembangan terbaru, satu konvoi kemanusiaan terkena tembakan dan pemberontak pro-Rusia mengevakuasi warga sipil dari zona konflik. Satu bom mobil menghantam kota timur Donetsk, tetapi tidak ada korban yang dilaporkan. Setelah beberapa pekan mengatakan Amerika Serikat tidak yakin apakah Putin telah membuat keputusan akhir untuk menyerang Ukraina, Biden menjelaskan penilaian itu telah berubah mengutip intelijen Amerika. Sampai saat ini, saya yakin telah membuat keputusan. Kami punya alasan untuk percaya, papar Biden dilansir Associated Press.
Biden menegaskan serangan itu bisa terjadi dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, Kremlin mengumumkan latihan nuklir besar-besaran untuk melenturkan otot militernya. Putin berjanji melindungi kepentingan nasional Rusia dari apa yang dilihatnya sebagai ancaman Barat yang melanggar batas. Biden mengulangi ancamannya terhadap sanksi ekonomi dan diplomatik besar-besaran terhadap Rusia jika Moskow menyerang Ukraina. Presiden Amerika Serikat menekan Putin untuk memikirkan kembali tindakannya. Dia mengatakan Amerika Serikat dan sekutu baratnya lebih bersatu dari sebelumnya untuk memastikan Rusia membayar harga untuk invasi tersebut. Dengan sekitar 150.000 tentara Rusia ditempatkan di sekitar perbatasan Ukraina, para pejabat Amerika Serikat dan Eropa memperingatkan konflik separatis yang telah berlangsung lama di Ukraina Timur dapat memicu serangan yang lebih luas. Sebagai indikasi lebih lanjut bahwa Moskow sedang mempersiapkan invasi potensial, seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan sekitar 40% hingga 50% dari pasukan darat Rusia yang dikerahkan di sekitar perbatasan Ukraina telah pindah ke posisi serangan di dekat perbatasan. Pergeseran itu telah berlangsung selama sekitar 1 pekan, papar pejabat lain. Meski demikian, itu tidak berarti Putin telah memutuskan memulai invasi. Pejabat pertahanan itu berbicara dengan syarat anonim untuk membahas penilaian internal militer Amerika Serikat. Pejabat itu juga mengatakan jumlah unit darat Rusia yang dikenal sebagai kelompok taktis batalion yang ditempatkan di daerah perbatasan telah bertambah sebanyak 125 unit, naik dari 83 unit 2 pekan lalu. Setiap kelompok taktis batalion memiliki 750 hingga 1.000 tentara. Jalur komunikasi tetap terbuka. Kepala Pertahanan Amerika Serikat dan Rusia berbicara pada Jumat dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyerukan deeskalasi, kembalinya pasukan Rusia di sekitar Ukraina ke pangkalan mereka, dan resolusi diplomatik menurut Pentagon. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov sepakat bertemu pekan depan. Kekhawatiran langsung terfokus pada Ukraina Timur, di mana pasukan Ukraina memerangi pemberontak pro-Rusia sejak 2014 dalam konflik yang telah menewaskan sedikitnya 14.000 orang. Satu bom menghantam mobil di luar gedung utama pemerintah di kota besar Timur Donetsk. Menurut seorang wartawan Associated Press di sana, kepala pasukan separatis Denis Sinenkov mengatakan mobil itu miliknya, ungkap laporan kantor berita Interfax.